Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Somad, guru sejarah Indonesia Madrasah Aliyah YPPA Cipulus, Purwakarta. Kali ini, sahabat sejarah, kita akan membahas sejarah reformasi. Reformasi lahir digulirkan oleh para kaum terpelajar yang menuntut perubahan dari tahun 1998 hingga saat ini. Saat ini reformasinya mati suri, hidup segan, mati tak mau. Oke, sebelum kita membahas tentang pemerintahan Indonesia di era reformasi, kita akan sedikit membahas apa itu reformasi. Reformasi secara umum adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Kata kuncinya adalah perubahan. Perubahan dalam berbagai sektor, baik sektor hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, semua harus mengalami perubahan. Reformasi lahir ditandai, diawali karena terjadinya sebuah krisis. Terutama krisis ekonomi. Pada saat itu terjadi multidimensi. Krisisnya krisis multidimensional. Ada krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis kepercayaan. Tentu kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, berakhirnya era Orde Baru, muncullah era reformasi. Kronologi munculnya reformasi yaitu ketika bulan Mei tahun 1998 mahasiswa mulai menggalang unjuk rasa besar-besaran, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, Surabaya, Semarang, Bandung, dan di kota-kota besar lainnya di berbagai daerah di Indonesia. 12 Mei terjadilah unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti, yang kemudian 4 mahasiswa Trisakti ini gugur dalam sebuah aksi demonstrasi ini. Gugurnya 4 mahasiswa Trisakti ini mengundang solidaritas para mahasiswa di berbagai daerah, sehingga tanggal 13-14-nya terjadilah sebuah kerusuhan massal, penjarahan di mana-mana, toko-toko, mal-mal dijarah. Oleh siapa? Oleh massa yang tersulut emosinya, terprovokasi karena pemerintahan kita kian hari kian tidak beres dalam menangani Indonesia. 19 Mei-nya, mahasiswa akhirnya dapat menduduki gedung DPR MPR. Mahasiswa ini tentu menuntut reformasi. Bersihkan pemerintahan Indonesia dari praktek KKN. Hukum harus berkeadilan. Pendidikan harus menghadirkan keadilan juga. Akhirnya, tanggal 19 Mei 1998, pimpinan DPR MPR mengeluarkan sebuah anjuran kepada Presiden Soeharto agar mengundurkan diri. 21 Mei-nya, akhirnya Presiden Soeharto setelah menerima masukan dari
para tokoh nasional, tokoh agama. Soeharto mengundurkan diri di istana, dan ketika Soeharto mengundurkan diri, agar tidak ada kevakuman, maka diangkatlah wakil presiden RI, yaitu B.J. Habibie atau Burhanuddin Yusuf Habibie, diangkat sebagai presiden yang ketiga. Setelah sekian puluh tahun Soeharto berkuasa, akhirnya tumbanglah oleh kekuatan reformasi yang digulirkan oleh para kaum intelektual. Siapa tokoh lokomotif penggerak reformasi? Ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Bu Mega, ada Sri Sultan, dan ada banyak tokoh-tokoh lain yang tidak bisa kita kesampingkan perannya. Ada Nurholis Majid, ada MH Ainun Najib, ada Sri Bintang Pamungkas, dan lain-lainnya. Akhirnya Habibie dilantik sebagai presiden yang kedua 21 Mei 1998 hingga berakhir 20 Oktober 1999. Kurang lebih 1 tahun setengah B.J. Habibie memimpin Indonesia sebagai presiden yang cukup berhasil. Ketika Habibie jadi presiden, kurs rupiah naik, dolar turun, hingga dolar yang tadinya di atas 15.000 hingga turun di bawah 10.000. Karena Habibie punya kebijakan ekonomi yang cukup strategis. Rekapitulasi perbankan, rekonstruksi perekonomian nasional, likuidasi beberapa bank yang tidak sehat, hingga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar di bawah 10.000. Dalam kebijakan politik, Habibie juga membentuk sebuah kabinet reformasi, serta memberikan amnesti, pengampunan terhadap para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik yang ditahan di era Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas, Sanana Gusmao, Muchtar Pakpakan, Budiman Sujatmiko, dan banyak tokoh-tokoh lain yang di era Orde Baru ditahan. Di era Habibie juga, Habibie melakukan sidang istimewa MPR. Sayangnya dalam sidang istimewa MPR ini, Habibie laporan pertanggungjawabannya ditolak. Akhirnya melakukanlah pemilihan umum untuk memilih presiden baru. Terpilihlah Presiden Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang Indonesia di era reformasi. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Lebih lengkapnya kita akan urai satu persatu kebijakan pemerintah di era reformasi dari Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan terakhir Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.